Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Pramesti dari Prodi Administrasi Publik kelas D dengan NPM 2020 011 02 00042. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Nasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang GBHN, RPJP, dan RPJM. GBHN secara umum dapat diartikan sebagai pola umum dari konsep pembangunan nasional, yang mana isinya merupakan serangkaian program kerja detail yang dijalankan terus-menerus. Nah, semua program yang tertulis bertujuan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama bagian pembukaan yang merupakan identitas nasional. Jika dijabarkan dengan lebih sederhana, maka garis-garis besar haluan negara atau GBHN ini memuat keinginan dari seluruh rakyat Indonesia yang diputuskan oleh MPR dan dicanangkan dalam masa kerja berjangka selama 5 tahun sekali. Nah, sementara itu, proses perencanaan dan pelaksanaannya akan melibatkan dua pihak, yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta MPR. GBHN atau garis-garis besar haluan negara juga diartikan sebagai rumusan strategi yang dirancang secara sistematis guna mendukung proses pembangunan berkala nasional. Selain itu juga sebagai wujud dari aspirasi masyarakat yang sesuai dengan nilai yang terdapat dalam ideologi Pancasila. Nah, secara umumnya program ini merupakan langkah untuk bisa merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia. Berbicara tentang GBHN, sejarah mulai dituliskannya naskah GBHN yang berisi rangka program pembangunan nasional dimulai sejak tahun 70-an. Seperti diketahui bahwa menyusun garis-garis besar haluan negara bukan merupakan perkara yang mudah. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk merumuskannya, supaya tetap sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang terdapat di dalam pasal 3. Untuk membantu tugas MPR menyusun program tersebut, akhirnya pada tahun 1971, Presiden beserta Wakil diberi tugas untuk membantu MPR dalam menyusun GBHN. Dan sejak saat itu, Presiden harus sudah mempersiapkan gagasan dalam penyusunannya di sidang MPR selanjutnya, yaitu tahun 1973 hingga 1988. Jadi, rancangan dan susunan GBHN merupakan mandat dari Presiden yang dilimpahkan kepada MPR. Kemudian diajukan pada sidang khusus MPR tahun 1983 yang tercatat dalam TAP MPR nomor 2/MPR/1983. Dalam naskah tersebut tertuang mengenai beragam konsep dan program untuk pembangunan yang dipisahkan berdasarkan pada TAP. Nah, di dalam proses pelaksanaannya, ada beberapa asas yang menjadi dasar pembentukan GBHN, yaitu yang pertama ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua, keadilan serta kemakmuran setiap individu, ketiga, keadilan hukum, keempat, kekeluargaan guna mewujudkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, yang kelima, swadaya manusia, dan yang keenam, manfaat dan fungsi bagi masyarakat. Selain asas pembentukan, GBHN juga memiliki fungsi yang sangat besar dalam aspek pembangunan nasional, yaitu yang pertama sebagai sarana dalam menyalurkan aspirasi masyarakat demi terlaksananya pemerintahan yang lebih baik. Kedua, sebagai dukungan bagi bangsa Indonesia supaya lebih terinovasi atau termotivasi untuk maju. Dan yang ketiga, sebagai landasan aspirasi masyarakat untuk menyuarakan hak serta kewajiban sebagai warga negara tanpa adanya tekanan. Yang keempat, untuk membangun sumber daya manusia atau SDM dalam aspek ekonomi, politik, serta sosial budaya untuk memperkuat kesatuan bangsa. Yang kelima, sebagai alat menyatukan antara pemerintah dan sipil. Yang keenam, sebagai landasan dasar dalam upaya mewujudkan sebuah persatuan bangsa.
sehingga terciptanya budaya untuk mencintai setiap tahap yang dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara. Yang ketujuh, sebagai topangan bagi bangsa Indonesia pada berbagai bidang guna kemaslahatan bersama. Dan yang kedelapan adalah sebagai tameng dari globalisasi dan ancaman asing yang berusaha masuk Indonesia dan memecah persatuan bangsa. Selanjutnya adalah materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005 sampai 2025. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005 sampai 2025, Indonesia disusun sebagai kelanjutan dan pembaharuan dari tahap-tahap awal perencanaan pembangunan di Indonesia. RPJPN ini merupakan sebuah rencana pembangunan yang mencangkup 20 tahun yang bertujuan untuk pembangunan dalam mencapai tujuan yang sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. RPJPN sendiri dibagi dalam 4 tahap yang masing-masing dengan jangka waktu 5 tahun. Keempat tahap ini adalah rencana jangka menengah yang terpisah yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat dengan RPJMN dan berjalan paralel dengan mulainya pemerintahan yang baru. Visi dan misi RPJPN 2005 sampai 2025 adalah mewujudkan negara yang maju, mandiri, adil dan demokratis, serta damai dan bersatu. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa RPJPN ini kan dibagi menjadi 4 rencana jangka menengah atau yang disebut dengan RPJMN, terpisah yang semuanya ini memiliki jangka waktu selama 5 tahun. Nah, dari 4 rencana ini hanya 2 yang pertama yang telah selesai. Nah, saat ini rencana ketiganya ini sedang berlangsung. Nah, yang pertama kita akan membahas RPJM Nasional Pertama, tahun 2005 sampai tahun 2009, yang dikenal sebagai Indonesia Sehat tahun 2009. Sayangnya, RPJMN ini dieksekusi pada periode guncangan eksternal yang disebabkan oleh krisis di Amerika Serikat dan Eropa. Meski Indonesia masih mampu menunjukkan pertumbuhan, guncangan eksternal tersebut memang menimbulkan dampak negatif, terutama pada indikator sosial seperti pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran. Selain itu, pemotongan subsidi BBM pada tahun 2005 juga berdampak negatif pada indikator-indikator tersebut karena tingginya inflasi. Yang kedua, RPJM Nasional Kedua tahun 2010 sampai 2014 yang dikenal sebagai Indonesia Smart 2014. Tahap ini bertujuan untuk semakin memantapkan reformasi Indonesia di segala bidang dengan menitik beratkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan kapasitas iptek dan penguatan daya saing ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, RPJMN yang ketiga yaitu 2015 sampai 2019 yang dikenal sebagai Permata Indonesia 2019. Tahap ketiga ini bertujuan untuk semakin memantapkan perkembangan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing ekonomi yang berlandaskan daya saing sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia, serta dengan meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat adalah RPJMN keempat, tahun 2020 sampai 2025, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan perkembangan di berbagai bidang dengan menekankan terwujudnya struktur perekonomian yang lebih kokoh atas dasar keunggulan kompetitif di berbagai daerah serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya asing. Selanjutnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2010 sampai 2014.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN adalah tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN tahun 2010 sampai 2014 menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga pemerintah dalam merumuskan rencana strategis atau Renstra KL masing-masing. Untuk pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang nasional, RPJMN akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahunan yang sebelumnya menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM atau rencana 5 tahunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerangka kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Visi Indonesia 2014 dalam RPJN 2010-2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Selama 2,5 tahun pelaksanaan RPJM, banyak hal yang telah dicapai melalui pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan pencapaian visi Indonesia 2014 tersebut. Indikator-indikator pembangunan menunjukkan saat ini Indonesia lebih sejahtera dan demokratis dibandingkan kondisi awal pelaksanaan RPJMN tahun 2010 sampai 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target perkembangan dari RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara yang berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income countries yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang baik. RPJMN 2020-2024 terdiri dari narasi RPJMN dengan 3 lampiran, yaitu yang pertama, proyek prioritas strategis atau major project, yang kedua, matriks pembangunan, dan yang ketiga adalah arah pembangunan wilayah sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam 5 tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yang seluruhnya ini dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga,
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lain yang tidak disebutkan tetap dilakukan dalam mendukung pencapaian visi dan misi di atas. Pembangunan dalam 5 tahun ke depan yang digariskan dalam RPJMN ini dilaksanakan melalui upaya seluruh komponen bangsa. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, yaitu Indonesia menjadi negara maju. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals atau SDGs. Target-target dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Pemerintah dalam melaksanakan RPJMN membutuhkan partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan. Pemerintah membutuhkan partisipasi agar pembangunan yang dilaksanakan terarah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, serta diharapkan oleh masyarakat. Selain itu juga agar pemerintah dapat mengetahui bagaimana keberhasilan dari pembangunan yang telah dilaksanakan terhadap bangsa Indonesia. Nah, khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki pemikiran-pemikiran yang baru dan kreatif dapat mengambil peran untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan serta memajukan bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, mahasiswa ini seharusnya bersikap positif terhadap pemerintah dan bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun yang akan menjalankan pemerintahan bangsa ini di masa yang akan datang adalah pemuda-pemuda dan mahasiswa Indonesia pada saat ini. Sekian materi tentang GBHN, RPJP, dan RPJM yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.